Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kewajiban sholat berjamaah di masjid. Karena kalau kita lihat fenomena yang ada ketika kita mengalami musibah, bencana yang ada, wabah ini banyak sekali masjid yang sepi. Kita harus lihat, kita kembali kepada asal, kepada pokok, bahwasanya sholat berjamaah itu yang perintahkan sholat berjamaah Allah dalam Al-Quran. Yang kedua Rasulullah SAW. Yang ketiga para sahabat, dan kemudian dilaksanakan oleh semua para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya para imam berpendapat tentang sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kita perhatikan di sini, ya, pemerintah dan juga MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, telah menjelaskan ada daerah yang terkena wabah ini, daerah merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ada himbauan untuk tidak mengadakan sholat berjamaah karena dikhawatirkan penularan. Dan juga ahli kesehatan menjelaskan demikian. Ini untuk daerah yang merah. Tapi untuk daerah yang hijau, saya akan berbicara ini tentang daerah yang hijau. Di Indonesia ini, di daerah hijau banyak yang hijau. Di Indonesia ini. Dan pemerintah mengumumkan juga, umpamanya terjadi di daerah, umpamanya di satu kabupaten ada satu kecamatan yang terkena wabah, daerah merah. Bukan berarti kecamatan yang lain juga ikut kena, tidak. Umpamanya di satu kecamatan, satu desa itu kena, bukan berarti desa lain kena. Itu seperti itu yang dijelaskan oleh pemerintah. Daerah hijau itu banyak. Daerah hijau itu banyak. Ribuan perumahan yang tidak kena wabah ini. Ribuan perumahan. Nah, ketika ini sudah jelas bahwa itu daerah hijau, berarti daerah aman, maka tetap sebagai seorang muslim wajib untuk sholat berjamaah. Nah, ini salah memahami tentang himbauan pemerintah atau himbauan MUI atau yang lainnya dari Departemen Kesehatan dan lainnya. Ini kita harus perhatikan bahwa sholat ini perintah Allah, sholat perintah Rasulullah SAW. Dan kita kondisinya aman. Daerah perumahan ini banyak, ribuan perumahan. Nah, ini terjadi sekarang ini, banyak orang yang gak sholat. Padahal itu aman. Daerah perumahan gak ada orang lain. Perumahan itu digembok, gak boleh orang lain masuk, aman. Ada cuma beberapa orang yang sholat berjamaah dikumandangkan azan, tapi yang lain gak sholat. Nah, yang lain yang gak sholat mengatakan, ini kan kita harus taat pada ulul amri. Ini ikut himbauan pemerintah. Ini nggak benar. Seperti ini. Ini alasan dicari-cari. Ini masalah berat loh, masalah hukum ini berat. Bukan masalah kecil. Masalah kaitan dengan iman, kaitan dengan kemunafikan, kaitan dengan hukuman Allah dan yang lainnya. Dengan tidak sholat. Kalau antum lihat, nggak pernah ada yang seperti ini terjadi dari zaman dahulu. Hatta dalam wabah. Antum lihat dalam wabah ketika terjadi di Syam. Abu Ubaidah ibn Jarrah terkena ta'un. Sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk mengimami sholat. Ini daerah kena wabah. Disuruh Mu'adz bin Jabal untuk mengimami sholat. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, jadi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, yang termasuk
sahabat yang dijamin masuk surga. Begitu juga Mu'adz bin Jabal. Salat bersama para sahabat yang lainnya dan tabi'in yang lainnya. Salat. Menjadi imam. Berjamaah. Kemudian setelah itu memberikan wasiat Mu'adz. Ya ayuhan nas. Tubu ilallahi min dhunubikum. Tubu taubatan nasuha. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Taubat dengan taubat nasuh. Taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Suruh taubat. Ini disebutkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim di juz yang ketiga di bab Ma'rifatus Sahabah. Dan juga dalam sejarah disebutkan. Kemudian kitab-kitab tarikh yang seperti ini. Ini kondisi wabah. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Badul Ma'un fi Fadli Ta'un, beliau juga menjelaskan ketika terjadi wabah itu banyak yang meninggal. Wabah ta'un lebih besar daripada corona.